Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sulaiha dari Prodi KPI. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu komunikasi, yaitu tugas UTS dengan pertanyaan: apa yang kalian ketahui terkait komunikasi sebagai pengantar? Sebutkan dan jelaskan. Terkait dengan komunikasi sebagai pengantar, yaitu dapat dijelaskan bahwa cara yang baik untuk menjelaskan komunikasi ialah menjawab pertanyaan siapa yang menyampaikan, apa yang disampaikan, melalui apa, kepada siapa, dan apa pengaruhnya. Adapun pengertian dari komunikasi adalah proses penyampaian pesan yang disampaikan oleh komunikator dan diterima oleh komunikan. Pertanyaan kedua: bagaimana saudara memahami ilmu komunikasi menurut para ahli, serta bagaimana perkembangan komunikasi dengan ilmu-ilmu lain? Komunikasi adalah wujud perhubungan. Memahami pengertian komunikasi adalah sebenarnya bukan sekadar perhubungan, tetapi proses dalam menjelaskan sesuatu hingga pesan bisa saling dipahami. Seperti yang dijelaskan pada pengertian komunikasi yang merupakan proses yang menjelaskan siapa, mengatakan apa, dengan saluran apa, kepada siapa, dan akibat atau hasil apa. Dalam perkembangan, komunikasi mempunyai peran dan kontribusi yang nyata terhadap perubahan sosial. Salah satunya media massa pada proses penyebaran pesan melalui media massa, yaitu surat kabar, radio, televisi, film, majalah, buku, dan internet. 6 model komunikasi menurut para ahli. Yang pertama ada model komunikasi Aristoteles. Model komunikasi Aristoteles adalah salah satu model komunikasi linear yang ditunjukkan untuk menggambarkan atau menjelaskan proses public speaking. Model komunikasi Aristoteles menitik beratkan pada pembicara atau speaker dan bicara atau speech. Model ini memiliki 5 elemen, yaitu speaker, speech, occasion, audience, dan effect. Yang kedua ada model komunikasi Laswell, memiliki 5 komponen, yaitu who atau sender, komunikator atau pengirim atau sumber pesan, say what, says what atau message, isi pesan, channel atau media, medium atau media, to whom dalam arti receiver atau penerima pesan atau khalayak, with what effect atau feedback, umpan balik yang diberikan oleh penerima pesan kepada pengirim pesan. Yang ketiga ada model komunikasi Shannon dan Weaver, Claude Elwood, Shannon dan Warren Weaver mengembangkan salah satu model komunikasi linear yang disebut dengan model komunikasi Shannon dari Weaver. Model komunikasi SMCR juga menitik beratkan pada proses encoding dan decoding yang terjadi sebelum pengirim mengirim pesan dan sebelum penerima menerima pesan. Dalam model ini terdapat beberapa komponen, yaitu sender, message, channel, dan receiver, di mana masing-masing komponen dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang keempat ada model komunikasi De Fleur. De Fleur mengembangkan model komunikasi Shannon dan Weaver dengan memasukkan alat media massa dan menyatakan bahwa proses komunikasi adalah sirkular karena adanya 2 umpan balik yang mungkin terjadi. Dalam seluruh proses komunikasi, gangguan atau noise dapat terjadi pada setiap tahapan. De Fleur menggambarkan sumber, transmitter, receiver, dan destination sebagai tahap komunikasi massa yang terpisah. Yang kelima ada model komunikasi Gerbner. Model komunikasi Gerbner adalah model komunikasi yang dikembangkan oleh George Gerbner pada tahun 1956 yang merupakan seorang pelopor dalam bidang penelitian komunikasi. Melalui media ini, Gerbner menekankan pada sifat dinamis komunikasi dan faktor-faktor yang memberi dampak pada reliabilitas komunikasi, yaitu dimensi persepsi dan dimensi makna serta kendali. Yang terakhir ada model komunikasi relay dan relay. Dalam model komunikasi relay dan relay terdapat 2 komponen utama, yaitu komunikator dan communicate atau receiver, yang masing-masing merupakan struktur sosial yang lebih luas. Dalam struktur sosial pertama terdiri dari komunikator, kelompok primer A1 dan A2,
Sementara dalam struktur sosial 2 terdiri dari communicate atau receiver, kelompok promer B1 dan B2. Baik kelompok sosial 1 maupun kelompok sosial 2 berada dalam sebuah sistem sosial. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan saya mohon maaf, padahal saya mohon ampun. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.